Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Ayo Media Indonesia. Kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara melihat syarat pengambilan prodi di SBMPTN. Karena untuk tahun 2020 ini dengan dampak pandemi COVID-19 ada beberapa aturan terbaru di SBMPTN tahun 2020. Yang pertama itu yang pastinya adalah ada pembatasan pemilihan prodi ya. Ini disampaikan langsung oleh Ketua LTMPT yang melakukan konferensi pers. Kita akan melihat sebentar tentang pernyataan dari Ketua LTMPT tentang pembatasan pemilihan prodi. Kita bisa melihat pernyataannya di akun YouTube-nya Ayu Media Indonesia, yaitu tentang aturan terbaru pemilihan jurusan prodi SBMPTN. Berikut ini video tentang aturan terbaru pemilihan jurusan prodi SBMPTN yang dibatasi oleh LTMPT. Kami mohon maaf sekali lagi juga ini Ibu sekalian, pada kondisi yang tidak normal ini, dengan kajian-kajian yang kita buat dan kita laksanakan dari sampai 5 tahun yang lalu dan sebagainya, itu pada tahun ini 2020 ini kita terpaksa melakukan kebijakan bahwa adik-adik dari jurusan SMA tertentu itu diizinkan untuk memilih program studi apa saja Oke, jadi ini ketetapan dari Ketua LTMPT tentang kebijakan dalam pemilihan prodi SBMPTN, yaitu sekolah menengah tingkat atas untuk IPA itu boleh mengambil semua prodi. Untuk IPS itu ditentukan oleh sistem yang boleh hanya memang jurusan yang berkaitan dengan IPS atau soshum. Bahasa juga seperti itu. Dan SMTA aliyah keagamaan juga ditentukan oleh sistem, dan yang lebih menyedihkan itu yaitu untuk jurusan SMK ya. Jadi pemilihan prodi SBMPTN untuk anak SMK itu ditentukan sistemnya dari 49 program keahlian di SMK. Jadi ini ketetapan pemerintah terutama panitia LTMPT tentang pembatasan pemilihan prodi. Mungkin kita bisa perjelas kembali, kita lihat videonya lagi. Tapi kalau memilih PTN itu berarti dan adik-adik semua. Jadi kalau kita petakan jurusan SMTA itu kan ada kira-kira gambarannya SMA, tidak terlalu rumit kalau SMA, IPA, IPS, bahasa, keagamaan atau teologi. MA, madrasah aliyah itu juga relatif tidak terlalu rumit, bukan studi yang tanda petik sebetulnya tidak linier dengan apa yang dipelajari di SMA. Karena sekali lagi di SMK ini jurusan itu didasarkan pada 49 program keahlian. Oke, jadi itu tentang aturan terbaru pemilihan prodi di SBMPTN. Jadi tadi sudah sangat jelas bahwasannya pemilihan untuk SMA jurusan IPA itu bebas, bisa memilih prodi apapun. Untuk IPS itu terbatas, bahasa terbatas, agama terbatas, dan sangat terbatas lagi adalah untuk anak tengah kejuruan. Lalu bagaimana kita cara mengetahui tentang prodi apa yang bisa diambil oleh SMA jurusan apa? Oke, caranya adalah kita harus mengunjungi websitenya LTMPT. Di sini ada websitenya LTMPT ICID. Di sini ada pilihan, ada senampaten SBMPTN. Kita akan coba pilih SBMPTN. Nah, di sini dijelaskan ada daftar PTN untuk perguruan tinggi negeri, ada 85 PTN universitas, dan ada 8 politeknik ya, ada 8 politeknik. Oke, kita akan masuk ke daftar PTN atau universitas terlebih dahulu. Jadi di sini ada 85 universitas. Kita akan ambil sampel satu dulu. Yang pertama mungkin kita ambil universitasnya Sumatera Utara ya, atau UINSU. Di sini kita bisa lihat prodi dari UINSU. Jadi di UINSU itu prodinya ada Saintek dan ada Soshum. Untuk Saintek itu ada 25 jurusan atau prodi, dan untuk Soshum itu ada
2022 ya. Jadi ini prodi yang tersedia di Saintek-nya Winsu dan di Soshum-nya Winsu. Kita akan masuk pertama di Saintek. Contoh kita ambil pendidikan dokter. Di sini daya tampungnya pendidikan dokter untuk Winsu Saintek itu akan diambil 79 siswa. Dan ternyata di peminat pendaftar Saintek pendidikan dokter di Winsu itu 1205. Jadi ini sebagai gambaran untuk adik-adik juga tentang bagaimana peluang kelulusan di prodi yang akan kita ambil. Kita lihat dulu daya tampungnya dan kita juga lihat harus peminat tahun 2019-nya itu berapa orang. Oke. Kita akan melihat detail untuk pendidikan dokter ini SMA jurusan apa yang bisa mengambil. Oke, kita klik aja pendidikan dokter. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya untuk pendidikan dokter Saintek di Winsu itu hanya boleh diambil oleh anak SMA jurusan IPA, aliyah jurusan IPA, dan lulusan paket C jurusan IPA. Jadi anak IPS tidak boleh, anak bahasa tidak boleh, anak aliyah keagamaan tidak boleh, apalagi anak SMK. Di sini ada syarat SMTA-nya, yaitu hanya diperbolehkan mengambil prodi pendidikan dokter itu hanya diperbolehkan untuk anak SMA IPA dan aliyah IPA dan paket C IPA. Anak IPS tidak boleh, anak bahasa tidak boleh, anak keagamaan tidak boleh, dan bahkan anak SMK tidak boleh. Oke, jadi seperti itu dia. Kita ambil sampel yang berikutnya seumpamanya untuk Soshum-nya di Winsu. Di sini kita ambil contoh seumpamanya ilmu politik. Nah, ilmu politik ini hanya boleh diambil oleh siswa dengan jurusan IPS dan hanya IPS saja, SMA IPS, aliyah IPS, dan paket C IPS. Jadi anak SMA, anak IPA tidak boleh mengambil jurusan ilmu politik di Winsu, dan begitu juga anak SMK. Jadi untuk tahun 2020 ini sangat terbatas untuk pemilihan prodi ya. Jadi kita harus memang betul-betul memahami dari awal sebelum nanti kita mendaftar di UTBK, SBMPTN. Oke, kita akan coba ke PTN lain. Kita akan coba sampel ambil Universitas Indonesia ya, UI ya, Universitas Indonesia. Jadi di UI itu untuk Saintek-nya itu ada 32 dan untuk Soshum-nya itu ada 32 juga ya. Kita akan coba lihat untuk UI, kita ambil coba sosiologi. Nah, untuk sosiologi di sini banyak ya. Contoh untuk sosiologi UI masuk dalam Soshum dia ya. Untuk Soshum sosiologi ini di UI, ini yang boleh diambil adalah anak IPA, anak IPS, anak bahasa, anak agama, dan juga anak SMK dengan jurusan yang tertera di sini. Jadi untuk sosiologi di UI itu hampir mayoritas seluruh siswa tamatan SMA, tamatan aliyah, dan tamatan SMK bisa mengambil. Nah, ini dia. Kita coba ambil yang lain untuk di Saintek-nya, coba kita cek. Kita ambil seumpamanya Saintek-nya di farmasi. Nah, kita lihat juga ya, untuk di farmasi UI itu kuotanya hanya 24 siswa, dan ternyata di tahun 2019 peminat untuk farmasi UI itu 574 siswa pendaftarnya. Kita coba cek farmasi UI. Farmasi UI ini hanya boleh diambil oleh anak SMA IPA dan anak SMK Teknik Kimia dan Farmasi. Jadi anak SMA IPS tidak boleh, dan anak SMK jurusan selain kimia farmasi itu tidak boleh. Nah, seperti itu dia. Kita lihat coba sebaran peminatnya. Ini juga untuk menganalisa peluang lulusnya kita di jurusan farmasi UI ini. Yang pertama, untuk pendaftar di tahun 2019 itu 574, sedangkan daya tampungnya itu 52 siswa. Dan di sini kita lihat rata-rata memang pendaftar untuk farmasi di UI ini rata-rata memang SMA IPA yang mendominasi ya. Ada 382 SMA IPA, ada aliyah IPA, dan ada SMA IPS. Di sini masih boleh di tahun 2019. Jadi ada anak IPS coba ngambil ke farmasi UI. Kita coba ambil satu lagi sampel terakhir untuk PTN Universitas Diponegoro.
Oke, di sini untuk Saintek Diponegoro itu ada 35 dan Soshumnya itu ada 17. Kita ambil coba Sainteknya lagi, yaitu untuk Saintek kedokteran ya, kedokteran. Nah, di sini untuk Saintek kedokteran Universitas Diponegoro, di sini daya tampungnya hanya 75, tetapi pendaftar di tahun 2019 itu 1492 pendaftar. Dan Sainteknya untuk kedokteran di Universitas Diponegoro itu hanya boleh diambil oleh anak SMA jurusan IPA. Ya, SMA atau Alia atau paket C itu hanya jurusan IPA. Tidak boleh diambil oleh anak SMA jurusan IPS, bahasa, keagamaan untuk Alia, bahkan tidak boleh diambil oleh anak SMK karena di sini syarat SMTA-nya hanya boleh diambil oleh anak IPA saja. Jadi ini yang dimaksud oleh Ketua LTMPT tentang pembatasan pemilihan prodi. Dan sekali lagi kita ingin menekankan tentang bagaimana adik-adik semua bisa menganalisis kelulusan jika mengambil jurusan kedokteran. Karena memang di sini daya tampungnya hanya untuk tahun ini yaitu 75, tetapi pendaftarnya itu 1492. Jadi kita bisa menganalisis saingan-saingan. Dan memang kalau seumpamanya kita cek, biasanya paling peluang lulus itu adalah siswa yang memang alamatnya di wilayahnya Universitas Diponegoro. Kita bisa melihat tentang sebaran kelulusan berdasarkan provinsi dari siswa pendaftarnya. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Jika ada kebingungan atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana melihat syarat pengambilan prodi SBMPTN untuk tahun 2020 yang dibatasin oleh panitia LTMPT, bisa chat di komen dari video.